selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten atas dukungannya. 3. Ibu Dr. Haji Sri Nurmayati dengan pembinaan dan penguatan forum kader sosial di Kabupaten Serang angkatan ke-4 tahun 2013 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang dipelopori oleh kader posyandu. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan hal tersebut di atas, biaya kegiatan pembinaan dan penguatan forum kader posyandu Kabupaten Serang dibebankan kepada APBD oleh kita. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini pun kita masih kegiatan ini disampaikan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon dengan hormat kiranya Ibu Pembina kader resmi. Ila hadap ini syukur kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembinaan kami kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan camat kecamatan Kramat Watu beserta ibu ini saya banggakan camat kecamatan Bojonegara hadir, kemudian yang mewakili Bapak dari Gubernur ya. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan kepala di kecamatan Kramat Watu hadir pada kesempatan ini dari desa Kramat Watu, kemudian 4 kecamatan yang tadi saya sebutkan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita. Amin. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan ini kita sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kondisi ibu hamil atau ibu melahirkan. Pokoknya tentang kesehatan masyarakat, kader posyandu pasti tahu lebih awal. Dan ini memang harus secepatnya diketahui oleh pemerintah, karena solusi atau penanganan harus secepatnya dilakukan oleh pemerintah. Ibu ya. Tetapi kemudian sempat kader posyandu ini seperti menghilang. Betul, seperti kurang diberdayakan. Nah kemudian dari sana muncul permasalahan-permasalahan di bawah, banyak yang tidak diketahui, banyak tidak terdeteksi secara dini, ya, sehingga ya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat mendapat klaim dari masyarakat, penanganannya menjadi terlambat. Ya. Kemudian disadari bahwa keberadaan kader posyandu ini sangat-sangat berarti. Kemudian ada program revitalisasi kader posyandu, ya. Kemudian sekarang diaktifkan kembali. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kader posyandu ini sangat penting, sudah teruji. Ya, ketika diberdayakan seperti apa, kemudian sempat hilang seperti apa, dan sekarang diberdayakan kembali. Ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa kebersamaan kader-kader posyandu dengan pemerintah di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi ini wajib dibangun, ya, harus terus bisa terkomunikasi secara baik, ya, supaya di sana di tingkat puskesmas ini ada penanganan kesehatan masyarakat yang ditugaskan oleh Pemda. Tapi lingkup kecamatan ini kan sangat luas, ya. Nah, bila mendapatkan informasi dari ibu-ibu kader ini, penanganan oleh puskesmas pun bisa secara cepat, ya. Karena kalau tidak ditangani secara cepat, mungkin saja masyarakat yang mempunyai keluhan yang bahaya itu bisa berakibat terhadap jiwa mereka. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan,
Seperti kita ketahui bahwa landasan pemikiran peraturan mengenai desa didasarkan pada 5 pilar, ya. Ini untuk pengetahuan ibu bapak kader posyandu juga, ya. Yaitu misalnya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat. Ya, jadi kenapa peran aktif masyarakat itu terus selalu didengung-dengungkan, terus selalu dibangkitkan, ya? Karena pembangunan tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemda. Kalau PNS yang ada di Pemda paling hanya berapa jumlahnya? Ya, kalau potensi itu, kekuatan itu tidak dibarengi atau didorong oleh kekuatan masyarakat, potensi masyarakat, pembangunan itu tidak akan berhasil. Ya, jadi ibu bapak sekalian selaku kader posyandu di sini selaku motor-motor di masyarakat yang mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Ya, saya yakin betul atas kemampuan ibu bapak kader posyandu karena seringkali diberi materi, seringkali diberi pemahaman, ya, baik oleh provinsi maupun oleh kabupaten. Kemudian kita harapkan masyarakat senantiasa merasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan turut serta bekerja operasional pembinaan kabupaten yang akan meningkat. Kita sudah ada, ya. Kemudian bahwa kelompok kerja mandu yang selanjutnya ikut kegiatan posyandu. Kemarin itu kadernya pada ngeluh, dia minta kalau penggantian kepala desa itu kader jangan otomatis diganti. Tapi karena memang betul kita lihat kan nih, mereka tiap tahun itu kasih pelatihan ya, kasih berbagai materi kan, ada kesehatan segala macam dari kabupaten, dari provinsi. Kalau misalnya mereka terus diganti-ganti terus, jadi jadi ke nol lagi, orang baru lagi yang belum ngerti apa-apa gitu. Jadi sayang yang udah dididik, udah ini. Kalau mau ada yang masuk, apa-apa masuk aja gitu. Misalnya referensi dari Pak Kepala Desa, masuk aja gabung gitu. Jadi transfer ilmunya juga dari yang kader yang lama ke yang baru. Tapi kalau penggantian itu misalnya dalam jumlah yang cukup besar, itu akan berpengaruh pasti ke pembinaan kitanya. Dari Pemprov sendiri ada upaya supaya nggak diganti-ganti kayak gitu? Ke kepala desanya, memang itu kewenangan kepala desa. Jadi kepala desa yang terus dikasih pemahaman. Kalau mereka mungkin tadinya ada beda, ya proses demokrasi mungkin ada beda pandangan. Seperti itu kelihatannya terbawa-bawa gitu. Jadi ya memang kepala desa yang harus pemahaman bahwa itu ya mekanisme demokrasi jangan jadi dibawa kemana-mana gitu. Kepala desa dan camat harusnya memantau. Ada aturan khusus mungkin nanti Bu biar nanti. Nah itu yang harus dipikirkan dan dicari aturannya ya. Kalau misalnya kewenangan di desa itu camat atau kabupaten itu seperti apa bisa masuknya gitu supaya keluhan ini kan yang terjadi sekarang tidak terjadi. Ini satu lagi tadi kan sempat memberitahunya waktu Jamkesmas mereka kan ditanya sama. Nah ini nanti dari Kadis Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Kabupaten memberi penyuluhan kepada mereka harus seperti apa jawabannya. Memang di Kabupaten Serang tadinya kita berharap jumlah yang sudah kita data kan waktu Jamkesmas itu ada kesalahan dari 400.000 itu sekitar 200.000 kartu yang memang tidak tepat sasaran. Sudah kita berikan ke pusat data yang hasil pendataan kita divalidasi ulang. Terus kemudian ada yang belum terakomodir, tapi ternyata yang kita sampaikan ke sana yang sekitar 200.000 itu yang salah sasaran tidak bisa diakomodir semua. Sekitar 50.000 itu masih tetap salah sasaran gitu. Nah ini memang jadi kemarin ini di Dinas Kesehatan sedang dicarikan solusinya seperti apa. Kalau dari pihak pusatnya kenapa tuh Bu sampai nggak bisa mengakomodir semua padahal nah itu nggak ngerti padahal kita sampaikan ini pendataan resmi dari Pemda karena waktu itu menganggarkan di gabungan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dengan pemberdayaan masyarakat mendata ke masyarakat dibantu oleh kader gitu oleh para kepala desa di bawah supaya Kabupaten Serang ini mempunyai data yang betul, yang real gitu seperti di lapangan. Tapi Bu
pusat ya mereka jadi tidak bisa apa-apa kesalahan ini, padahal kita sodorkan semua datanya. Kalau itu misalnya di 200.000 itu yang salah sasaran bisa tercover dengan data kita, paling tinggal sedikit, sisanya itu kita bisa di backup dari kabupaten sebetulnya. Tapi karena 50.000 ini juga tidak bisa diperbaiki, ini menjadi permasalahan di kabupaten, sedangkan penganggaran kan sudah selesai. Jadi harus mencarikan solusinya untuk masyarakat, tapi tetap Pemda Kabupaten melayani masyarakat yang tidak mampu untuk permasalahan kesehatan. Kalau dari Ibu sendiri, Nah itu yang punya juga ya kalau dapat kartu mungkin enak aja gitu. Dari dulu itu hal yang biasa ya. Tapi kelihatannya kalau tadi saya tanya ke kader itu di Kabupaten Serang belum membudaya ya. Jadi seperti subsidi silang di antara masyarakat. Jadi misalnya di satu kader posyandu itu kepala desa atau camat itu mendata masyarakat yang mampu itu siapa aja sih gitu. Nah mereka diminta partisipasi untuk kegiatan posyandu, kan mereka suka ada pemeriksaan balita tuh ya. Kan bisa dikasih bubur kacang hijau atau apa. Sebetulnya potensinya sangat besar. Nah, ini yang harus dikomunikasikan oleh kepala desa